Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Wisnu Prambudi Wibowo. Beliau adalah Head of Research dari FAC Sekuritas. Ya, Mas Wisnu, beberapa rekomendasi saham pilihan yang sudah Anda sampaikan sudah kita bahas beberapa di segmen sebelumnya. Ada Astra International, kemudian Unilever. Berikutnya ada Tekim dan juga ITMG ini yang Anda jagokan. Kita ke Tekim dulu begitu. Apakah memang memanfaatkan momentum lebih kepada pergerakan indeksnya yang fluktuatif kah sehingga Anda rekomendasikan Tekim? Atau secara fundamental mendukung dari pergerakan Tekim? Silakan. Ya, sebenarnya kalau Tekim ini kita lebih ke teknikal ya, karena kita amati itu memang tekanan jualnya atau sekarang saat ini sudah di posisi oversold gitu ya. Jadi menarik untuk kita lakukan pembelian gitu sebenarnya di level-level saat ini gitu ya. Baik. Di current price itu masih menarik sebenarnya untuk Tekim jadi kita bisa lakukan pembelian di 5.900 sampai 6.100 itu masih worth it gitu ya untuk kita lakukan pembelian. Kita melihat hingga akhir tahun ada peluang penguatan hingga minimal di 6.750-an lah, ada chance untuk sana gitu. 6.750-an untuk akhir tahun, tapi lebih kepada rekomendasi dari beberapa saham yang sudah Anda sampaikan, sebenarnya short term trading atau memang bisa sampai dengan akhir tahun saja? Permintaan batubara China mengalami kenaikan seiring growth dari PMI-nya manufaktur. Nah itu biasanya mereka akan cepat gitu ya, karena batubara itu sangat erat kaitannya dengan sentimen gitu kalau kita amati. Iya sih, betul juga. Meskipun dari sisi harga komoditasnya juga masih stagnan saja ya. Iya masih tertekan. Oke, ITMG. Jadi kita lihat peluang entry di 8.000 ataupun current price masih boleh. Peluang terdekat 8.200, target price-nya 8.800 ya, Mas Wisnu ya, untuk ITMG. Baik, tapi kalau kita cermati top gainers, hari ini yang membuat indeks juga menghijau adalah beberapa sektor dari perbankan. Kita lihat ada BNLI juga hari ini menguat dan memimpin top gainer hari ini dengan kenaikan 24%. Bank Permata bagaimana ini dengan adanya beberapa aksi korporasi yang sempat juga menghangat belakangan ini? Silakan. Ya, kalau BNLI memang salah satu pendorongnya ya di-trigger oleh corporate action-nya ya, yang kita tahu dengan digabungkan bank-bank kok masuk bank buku 4 ya kalau kita amati. Memang ini jadi harapannya investor melihat bahwa ini secara penetrasi marketnya karena modalnya besar akan lebih baik ke depannya. Jadi ekspektasi kenaikan kinerja ke depannya kalau kita amati sih lebih seperti itu. Kinerja ke depan masih cukup oke. Apakah bisa Anda rekomendasikan hari ini atau sebaiknya wait and see dulu nih karena naiknya sudah di atas 20%, tepatnya 24,56%, Mas Wisnu. Iya, kalau masuk di harga sekarang menurut kami sih terlalu berisiko ya, karena sudah mengalami karena sudah naik 4 hari berturut-turut ini kalau kita amati. Jadi takutnya habis manis sepa dibuang gitu. Kita masuk. Itu dia. Jadi Oke ya. Jadi sebaiknya dilihatin aja dulu ya. Jangan sampai kita masuk dulu. Oke, berikutnya ada film MD Pictures ini karena memang lagi-lagi PSBB kalau kaitannya dilonggarkan itu juga langsung deh. Kita lihat ini film langsung mengalami lonjakan dan hari ini pun juga sama 23%. Strateginya bagaimana? Apakah yang sudah punya sebaiknya dilepas nih karena udah untung dong? Ya, kalau untuk film ya sebenarnya kalau yang sudah cuan ini bisa di take profit ya, karena memang take profit aja ya. Kalau kita lihat ini kan sentimennya short term sekali ini kan, karena memang ada PSBB transisi. Memang kalau secara kinerja mereka tertekan gitu ya selama kita tahu ini udah masuk Q4 nih. Baru bioskop itu baru bisa istilahnya mulai mendapatkan pendapatan gitu ya, karena tapi kan maksimalnya adalah 25% gitu. Itu masih kecil sekali sebenarnya. Iya juga. Dan perusahaan juga terus berinovasi ya dengan membuat produk-produk dalam artian terus berproduksi, membuat film-film tapi ditayangkannya secara digital. Dan akan juga lebih menjanjikankah bisnis digital begitu dibandingkan dengan yang offline-nya misalnya? Ya, sebenarnya kalau dari sisi inovasi tentu itu sebagai salah satu alternatif pendapatan ya selain dari cara-cara konvensional. Jadi memang itu sebagai strategi untuk bertahan sih. Bukan berarti secara tekanan industri mereka berkurang gitu ya. Betul. Itu hanya strategi bertahan kalau kita amati ya. Karena mau tidak mau mereka harus shifting ke ke online gitu ya, ke platform yang online gitu ya, supaya mereka tetap bisa bertahan dan harapannya ke depan itu bisa menjadi salah satu sumber income terbesar mereka gitu. Baik,
Berikutnya ada Pakuan Jati juga, karena kita tahu juga mengelola pusat perbelanjaan di sejumlah daerah ya, Jakarta, Surabaya, gitu. Dan hari ini pun naik di atas 3% karena memang terkena juga sentimen positif dari PSBB yang dilonggarkan begitu Mas Wisnu. Bagaimana Anda melihat dari Pewon sendiri? Iya, memang kalau kita bicara short term teknikal itu memang masih akan ada penguatan 2-3 hari lah, 3 hari paling lama. Oh, 3 hari saja. Karena kalau kita amati itu memang sudah 5 hari berturut-turut ya menguat. Jadi sebenarnya sudah rawan profit takingnya di area-area sekarang gitu. Jadi memang kalau yang sudah punya itu bisa dipertimbangkan untuk dilakukan take profit gitu ya. Kalau yang belum punya jangan buru-buru masuk karena ada peluang untuk bisa mendapatkan lebih murah lagi. Itu dia, dikhawatirkannya terjadi koreksi karena Anda sudah bilang tadi 5 hari terakhir lah penguatan dari Pewon ini memang terus terjadi ya, bisa dikatakan begitu. Jadi sudah rawan profit taking. Jadi kalau yang sudah punya Pakuan Jati, tadi kemudian ada film, ya kemudian juga ada BNLI, sebaiknya dilepas ya Mas Wisnu ya. Khawatir begitu nanti terkena si profit taking, kita ketinggalan untuk mengambil posisi jual. Baik, tapi menyikapi market yang seperti saat ini, memanfaatkan momentum optimisme dari market dengan adanya PSBB transisi kembali, kemudian adanya juga kemarin sudah disahkan Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana sebenarnya strategi yang perlu diterapkan? Apakah pasar modal ini juga masih menjadi salah satu alternatif investasi yang menjanjikan? Ya, kalau sebagai alternatif investasi tentu return di pasar modal salah satu yang menarik gitu ya dibandingkan alternatif investasi yang lainnya. Kami melihat masih kalau mindsetnya adalah long term, ini sebenarnya masih banyak saham-saham yang murah. Terutama kalau kita amati di perbankan gitu ya. Perbankan memang linear sekali dengan kondisi ekonomi. Ketika kondisi ekonominya melemah, pasti mereka kinerjanya juga akan melemah karena memang NPL-nya cenderung menaik gitu dan akhirnya membebani kinerja mereka gitu. Kalau ekonominya membaik ya perbankan pasti akan ikut naik juga gitu ya. Nah, itu jadi salah satu poin yang menarik gitu ya sebenarnya. Kita bisa melakukan buy on weakness di saham-saham banking yang secara historikal dia punya kinerja yang baik gitu seperti BBRI, kemudian BBCA, nah BMRI itu masih menarik buat long term gitu. Tapi Anda tidak rekomendasikan sektor perbankan hari ini, lebih kepada Astra, Tekim, Unilever, ITMG, Mas Wisnu? Iya, kalau banking kita nunggu pelemahan lanjutan lagi aja gitu. Cuman kalau di kondisi sekarang ya masih sektor-sektor itu yang peluang kenaikannya masih cukup terjaga ya di short termnya ya. Ya, berarti menunggu konfirmasi dulu lah kalau kita mau masuk di sektor perbankan, khususnya yang big caps-nya begitu. Ya, nunggu buy on weakness lagi, jangan nunggu melemah. Nah, bagaimana dengan saham-saham yang sebaiknya dihindari? Menyikapi kondisi market seperti ini kan ramai dengan adanya fluktuasi dari pergerakan indeks itu yang naik turun justru second liner, third liner begitu. Apakah Anda jagokan di emiten-emiten seperti ini atau hanya lebih kepada short term trading hit and run harian saja? Ya, tergantung investornya sebenarnya. Kalau long term tentu bisa pilih-pilih saham yang sudah terkoreksi dalam gitu ya. Kalau untuk trading tentu memanfaatkan momentum ya gitu. Kita amati juga misalkan seperti Telkom gitu ya. Waktu Telkom ini di bawah 2.600 kami amati sebenarnya di 2.600 ini sudah murah untuk Telkom. Jadi kita bisa masuk gitu. Mendekati level 3.000 atau 2.900 itu kita bisa lakukan take profit gitu. Jadi kalau trading di segala momentum itu kita bisa manfaatkan. Kalau long term sebenarnya adalah lebih ke money management juga menjadi salah satu faktor penentu sebenarnya untuk keberhasilan long term. Jadi artinya ketika market semakin turun, ketika kita punya cash yang cukup, jadi kita bisa melakukan average down-nya gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Berarti tetap sebenarnya kita harus cermati saja ya. Melihat-lihat dulu seperti apa sih kondisi fundamental, pergerakan sahamnya, baru kita memilihkan untuk investasi di mana begitu nampaknya Mas. Ya, terutama bentar lagi kan kita ada mau rilis Q3 ya, Q3 2020. Nah itu kita tetap harus melakukan evaluasi juga ini emiten-emiten mana yang masih bisa survive gitu ya di tengah pandemi ini gitu ya. Yang harapannya terutama yang punya cash besar ya, cash besar seperti kayak kami melihat seperti Sido Muncul itu menarik. Emiten ini punya cash yang punya cash besar, rajin bagi dividen gitu ya. Belum lama kemarin stock split gitu ya. Jadi kami melihat performa untuk long term di atas 5 tahun itu masih menarik gitu ya. Itu dia. Dari Sido Muncul bisa menjadi pilihan investasi juga ini. Jadi sebenarnya beragam ya. Yang penting kita harus cermati bagaimana pergerakan sahamnya dan didukung oleh kondisi fundamentalnya begitu. Mas Wisnu,
Sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak ya atas waktu yang sudah Anda berikan, analisis yang sudah Anda sampaikan juga untuk investor maupun traders pasar modal pada awal pekan ini. Sukses untuk Anda dan tetap stay healthy, Mas Wisnu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Wisnu Prambudi Wibowo. Beliau adalah Head of Research dari FAC Sekuritas. Di segmen berikutnya kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Sesaat lagi.